Shalom. Shalom, Gimana kabarnya hari ini? luar biasa. Luar biasa Puji ya. Tuhan, semoga semuanya tetap sehat ya Mbak ya. Amin. Ini ibadah online yang keberapa ya? Udah banyak Udah ya? banyak ya ternyata. Kita udah kangen ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap harus bersyukur karena kita masih tetap bisa ibadah meskipun online. Tapi nggak apa-apa, kita mau sukacita, kita mau puji Tuhan ya Mbak. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Ayo yang di rumah bangkit berdiri ya. Ya. Kita pujikan dengan semangat ya. Ya, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kembali kami ke hadirat-Mu lagi Tuhan. Duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kesehatan Tuhan, Tuhan yang memberikan kami senantiasa keamanan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih bisa menyelenggarakan ibadah ini Tuhan meskipun online Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk sekarang kita mau muji nama Tuhan. Kita mau pujikan satu lagu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita udah sukacita, kita udah gembira, nyanyi seneng-seneng ya di rumah. Sekarang kita mau masuk ke hadirat Tuhan lagi. Kita mau pujikan satu lagu. Karena kasih Tuhan itu nggak pernah terlambat buat kita, kasih Tuhan itu sungguh indah. Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, sahabat.
biasa Tuhan pengorbanan buat hidup kami Tuhan. Kau yang dapat mengerti kami Tuhan, Kau yang lebih dalam lagi mengerti kami Tuhan. Kami ini anak-anak-Mu, Kau yang menjadikan kami berkat, Kau yang menjadikan kami bencana. Indah Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Tuhan, kembali lagi kami ke hadirat-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Tuhan kiranya berkati Tuhan pengkhotbah nanti yang akan menyampaikan setiap firman-Mu Tuhan, setiap kebenaran dari-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memampukan setiap hati kami Tuhan, Engkau yang membuka setiap pikiran kami Tuhan. Tuhan, kami siap Tuhan, materikan setiap kami Tuhan, kami anak-anak-Mu di sini Tuhan, duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, dan siap untuk mendengarkan setiap sabda-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami ini sampai akhirnya nanti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami persilakan Bu Winar Sari untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan kalau kita pada sore hari ini dapat bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan, itu satu anugerah yang sangat luar biasa. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pada sore hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Sobat remaja dikasih Tuhan, sore hari ini firman Tuhan dengan tema penantian akan sukacita. Penantian akan sukacita. Sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita menantikan sesuatu.
yang nantinya akan mendatangkan suatu sukacita atau kebahagiaan. Di dalam bacaan Alkitab tadi, kita akan membahas yaitu tentang kematian dan penguburan. Di mana di dalam ayat tadi ada dua orang yang terlibat di sana. Yang pertama yaitu Yusuf dari Arimatea. Siapakah Yusuf dari Arimatea? Dia adalah seorang yang hebat. Dia memiliki iman yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dia seorang yang sangat berani. Dia adalah seseorang yang dengan sembunyi-sembunyi ingin menurunkan mayat Yesus. Dan dia datang kepada Pilatus untuk memohon izin untuk menurunkan mayat Yesus. Pada akhirnya Pilatus meluluskan permohonannya. Yang kedua adalah seorang Nikodemus. Nikodemus adalah orang yang mula-mula datang kepada Yesus pada waktu malam dengan membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu sekitar 50 kati beratnya. Kedua orang ini memiliki iman yang sangat luar biasa. Ia memiliki kerinduan yang besar untuk memberikan yang terbaik kepada Yesus, mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus. Kematian Yesus ini memberikan arti yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena telah menyelesaikan hutang-hutang dosa kita. Kematian Yesus ini sangat-sangat luar biasa, menjamin kita, menolong kita, menebus dosa-dosa kita. Upah dosa adalah maut atau mati. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal bersama Dia di surga. Tadi dikatakan kematian Yesus menjamin bahwa kehidupan manusia bukan berakhir dalam kematian, tetapi bagi orang-orang yang percaya kepadanya akan mendatangkan suatu hidup kekal di surga. Di dalam Yohanes 6 ayat 40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dalam hari ini Yesus, dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Suatu yang luar biasa yang Yesus korbankan buat kita. Lalu apa yang harus kita berikan kepadanya? Apakah sudah cukup begini-begini saja, ataukah sudah, Tuhan aku sudah rajin ke gereja, sudah beribadah, sudah melayani Tuhan dan sebagainya. Penantian yang membawa sukacita besar bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Pengharapan besar hanya akan diperoleh bagi setiap kita yang menantikan Dia. Sobat remaja yang terkasih, bagaimana dengan hidup kita? Mari kita tengok sebentar ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apa yang sudah kita persembahkan di dalam hidup kita untuk Yesus? Marilah kita coba renungkan bersama. Sudahkah hidup kita ini berkenan kepadanya? Sudahkah kita melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan? Ataukah justru kita mengecewakan Tuhan yang sudah menolong kita, yang sudah memberikan nyawanya buat kita? Sukacita besar menanti kita semua, saya dan saudara. Ada satu lirik lagu yang sangat indah, yaitu Oh Yerusalem kota mulia. Kenapa dikatakan di sana kota mulia? Kota yang penuh sukacita, penuh dengan sesuatu kebahagiaan. Di dalam Yerusalem tidak ada kesedihan, tidak ada air mata, tidak ada duka cita. Lalu siapa yang bisa masuk ke sana? Siapakah yang Tuhan bukakan pintu untuk masuk ke sana? Kalau saya dan saudara dan kita semua setia kepada Yesus, hidup kita berkenan di hadapannya, kita akan dibukakan pintu. Dan penantian yang membawa sukacita ada di sana. Sungguh luar biasa. Di sana ada penantian besar bagi kita,
di sana tidak ada duka cita, di sana tidak ada air mata. Kalau selama kita di dunia ini masih merasakan kesedihan, masih merasakan duka cita, masih merasakan hal-hal yang mengecewakan, di sana tidak ada lagi penantian panjang yang membawa sukacita. Hidup kekal dan kemuliaan surga. Sobat remaja yang kasih Tuhan, mari mulai saat ini kita melalui firman Tuhan ini dikuatkan, ditegur supaya kita hidup di dalam Dia. Mari kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita satu-satunya. Sehingga kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Sobat remaja dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan sore hari ini, mari kita ubah hidup kita jalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, melalui tingkah laku kita, melalui apapun perbuatan kita, berkenan di hadapan Tuhan. Satu hal yang perlu kita renungkan, menjalani kehidupan kekal bersama Kristus haruslah menjadi kerinduan yang terdalam. Menjalani kehidupan kekal bersama Kristus haruslah menjadi kerinduan yang terdalam. Sobat remaja dikasih Tuhan, biarlah pada sore hari ini, firman Tuhan yang singkat, firman Tuhan yang sedikit ini benar-benar nyata dalam kehidupan kita, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Yerusalem baru, penantian yang panjang, yang membawa sukacita, akan ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ini kami Tuhan, anak-anak remaja, di tempat ini Tuhan GKJ Nusuan, kami siap Tuhan menantikan penantian yang panjang, dan akhirnya kami mendapatkan sukacita besar dari surga. Bapa yang Maha Baik, mampukanlah setiap kami, tolong kami Tuhan, agar kami benar-benar setia melayani Engkau, benar-benar menjadi hamba-hamba-Mu yang baik. Pimpin kami dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan, menuju Yerusalem yang indah. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadikan bekal, memberkati kami, dan menolong kami dalam menjalani kehidupan ini. Ampuni kami Tuhan kalau sering hidup kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terberkati dengan firman Tuhannya, amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Winarsari telah menyampaikan firman Tuhan. Sekarang kita mau persembahan buat teman-teman yang di rumah. Silakan dimasukin ke amplop, nanti kalau udah pertemuan remaja yang selanjutnya boleh diserahin ke pengurus. Kita pujikan terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa yang dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa dapat saksikan kuasa-Nya
sekarang kita mau pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Mari teman-teman, kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan pada seminggu ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami berdoa untuk bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami. Jauhkanlah dari malapetaka, jauhkanlah dari segala bahaya ya Tuhan, dari bencana-bencana ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau lindungi dan sertai bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena atas berkat kerjasama Pokjarmat ini dapat terlaksana ibadah online kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami dalam aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Doa kami ini kami panjatkan dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya udah selesai ya ibadah kita kali ini, rasanya lega. Semoga teman-teman di rumah tetap sehat selalu, tetap aman, pokoknya tetap dalam lindungan Tuhan, jangan kemana-mana dulu, ya kan? Pokoknya Tetap di rumah aja. ya gitu. Jangan lupa buat besok Sabtu lagi kita mau ibadah lagi. Nantikan keseruan-keseruan berikutnya ya. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati.